Assalamualaikum semuanya. Nugget tahu dijamin buat teman-teman yang gak suka tahu, setelah nyobain nugget tahu ini tuh bakalan ketagihan. Soalnya ini tuh walaupun bahan utamanya tahu, rasa tahunya tuh bener-bener gak ada. Super enak, cara pembuatannya simpel, bahan-bahannya murah, dan ini tuh jadinya buahnya pol teman-teman. Dan yang penasaran sama hasil tepung panir homemade aku kemarin, tonton ini sampai habis ya. Dan buat teman-teman yang penasaran sama pemenang giveaway kemarin, aku bakalan cantumin di sini. Selamat buat yang menang. Langsung aja ya teman-teman ya. Di sini aku bakalan siapin chopper. Dijamin kalau teman-teman punya chopper buat resep ini tuh asal cemplung aja nanti jadi. Langsung aja, di sini aku ada 3 siung bawang putih, dan ini tuh aku ada 1 helai daun bawang yang aku ambil putihnya aja. 2 helai seledri, ini langsung aja dicemplung-cemplung lah pokoknya ya. Di sini aku ada 10 buah tahu ukuran kecil, kita langsung aja masukin. Ini tuh aku beli tahu Rp3.000 teman-teman. Kalau teman-teman mau ditambahin ayam boleh, cuma di sini aku mau buktiin nih, tahu ini tanpa ayam rasanya kayak gimana. Ternyata bener ini tuh enak pol. Lanjut, di sini untuk telurnya aku pakai 2 butir. Karena ini tuh masakan Indonesia banget ya teman-teman ya, buat nugget itu harus banget pakai tepung. Biasanya kalau di luar negeri namanya nugget itu nugget ayam ya ayam aja, nggak ada tepung-tepungan. Cuman karena ini di Indonesia, jadi aku bakalan tambahin 5 sendok makan tepung terigu. Ini lumayan banget teman-teman, biar hasilnya jadi banyak gitu loh. Lanjut, kalau udah selesai untuk perasannya, di sini aku ada gula kurang lebih setengah sendok teh aja, 1 sendok teh garam. Terus di sini aku ada lada hitam atau merica bubuk yang hitam gitu loh teman-teman. Pokoknya lada hitam aja. Ini aku kasih secukupnya aja ya. Kalau teman-teman gak ada, di skip juga boleh. Lanjut, jangan lupa Royco. Ini untuk Royco-nya aku pakai 1 bungkus. Kalau semua bahannya udah masuk semuanya, kita langsung aja chopper ya. Jadi ini nggak perlu satu persatu gitu loh teman-teman. Untuk chopper yang aku pakai Meko dari 5 in 1 ya. Ini tuh chopper rasa blender rasa chopper. Jadi di sini tuh ada 2 tombol gitu, bisa buat blender sama chopper. Karena tadi tuh aku mau chopper, jadi aku arahin ke bagian chopper. Setelah itu tahunya kita langsung aja chopper kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman pengen blender seperti yang aku punya, harga 500 ribuan, bisa 5 fungsi, dan blendernya tuh ada beberapa variasi gitu loh teman-teman. Bisa buat jus ataupun bumbu. Jadi kalau kalian pengen kembaran seperti yang aku punya, sok langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Itu hasilnya kurang lebih seperti ini. Walaupun ini tuh chopper ya, hasilnya lumayan lembut loh teman-teman. Ini aku aduk lagi sampai merata. Ini buat masin aja ya. Ini kalau nuggetnya udah benar-benar merata, kita langsung aja siap kukus ya. Jangan lupa panasin kukusan. Dan di sini untuk ngukusnya aku bakalan pakai tin wall. Ini tuh tin wall cocok banget buat masak-masak kayak gini ya teman-teman ya. Dia tuh udah food grade, jadi cocok banget buat kukusan, microwave gitu-gitu lah pokoknya. Jadi bahan plastiknya itu emang khusus buat yang temperatur panas gitu loh. Kalau teman-teman butuh rekomendasi tin wall seperti yang punya ini, cocok buat masak apa aja, kan bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Gak cuman buat masak, dia tuh juga buat nyimpen-nyimpen di kulkas. Menurut aku jadi lebih rapi gitu loh kulkasnya, dan ukurannya juga bervariasi. Harganya menurut aku murah. Jadi kalau warnanya udah usang nih, tinggal dibuang aja, ganti yang baru. Menurut aku ini harganya masih worth it banget buat dibeli. Ini kita bersih-bersihin aja kayak gini. Setelah itu kita henta-hentain ya. Kalau udah dihenta-hentain, dia udah merata, kita langsung aja siap kukus. Biar dia tuh kukusannya tuh bener-bener mateng, tanak gitu ya teman-teman ya. Kita masaknya kurang lebih 25 menit. Emang agak lama, tapi dijamin dia tuh matangnya bakalan sampai ke dalam-dalam. Setelah 25 menit kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja angkat dan kita dinginkan, baru kita potong-potong. Ini airnya tuh ada yang ngendap gitu loh. Kita buang dulu airnya, setelah itu kita tunggu dingin. Dan setelah dingin kayak gini ya bentukannya teman-teman ya. Ini agak lumayan panas sih. Dan ini aku pindah ke telenan karena aku mau potong-potong ya. Jadi motong-motongnya sesuai selera kalian. Tapi kalau teman-teman pengen seperti yang punya, kalian bisa langsung aja lihat di video. Ini aku bakalan potong-potong tipis-tipis seperti ini aja.
Ini sebenarnya nggak terlalu tipis sih, kurang lebih 1 cm lah teman-teman, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Untuk satu resep yang aku buat ini kurang lebih kemarin tuh jadinya sekitaran 34 apa 32 gitulah teman-teman, pokoknya ini banyak banget hasilnya. Seriusan ini bener-bener super banyak banget, aku juga agak kaget sih, padahal cuma 10 buah tahu jadinya kok banyak banget ya. Jadi kalau teman-teman mau jualan ini cocok sih diriku. Kenapa aku tuh buat ini teman-teman, ini cerita kecil aja ya. Banyak banget yang bilang aku tuh kebanyakan ngomong, tapi gak apa-apa, aku pengen cerita ini. Aku tuh sebenarnya suka banget ngiler lihat makanan viral gitu, cuman karena aku tuh tinggal di kampung gitu loh, jadi kalau di kampung buat dapetin makanan viral kan agak repot ya teman-teman ya. Jadi aku tuh pernah beli ayam ricis PP 6 jam dan itu tuh pinggang aku mau copot teman-teman. Semenjak itu sekarang aku bulatin, aku tekatin gitu kan buat bisa masak. Jadi insya Allah ini masakan aku tuh enak gitu loh teman-teman, soalnya ya buat ngobatin rasa kepengen aku gitu. Dan karena sekarang ini di TikTok lagi viral nugget tahu kan ya, jadi aku bakalan buat nugget tahu gitu biar aku nggak semakin ngiler. Ini untuk olesannya bisa banget, maksud aku buat perkatnya bisa banget pakai telur, cuman karena aku pengen hemat aku pakai tepung terigu kurang lebih 3-4 sendok makan. Setelah itu kita kasih air secukupnya aja ya, buatnya jangan terlalu kental-kental, soalnya kalau terlalu kental nanti tepung panirnya juga boros teman-teman. Ini kalau perkatnya atau tempelannya ini pengen ada rasanya boleh banget dikasih garam, cuman aku pengennya yang ori aja ya. Setelah itu kita langsung aja ambil nuggetnya secukupnya aja sih. Ini untuk potongan nuggetnya disesuaikan sama ukuran kalian aja ya, aku pengennya ukurannya segini-segini aja nih gitu kan. Ini menurut aku pas banget sih, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Kita balurin aja semuanya. Setelah itu kita langsung aja masukin ke dalam tepung panir. Tepung panir aku agak spesial ya, karena kemarin aku homemade buat sendiri. Kalau teman-teman pengen buat tepung panir homemade seperti yang aku punya, sok langsung aja pergi ke video aku sebelum ini. Tapi kalau teman-teman mau pakai tepung panir pabrikan atau beli di toko-toko, sok monggo silakan, itu terserah kalian. Kita balurin semuanya. Kalau udah, kita langsung aja simpen ke wadah lain ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Caranya masih tetap sama. Kita balurin pakai adonan basah kayak gini. Setelah itu digulingkan di tepung panir. Kalau mau di frozen, aku rekomen banget biar dia awet lama. Ini digoreng setengah mateng ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya nggak digoreng setengah mateng juga nggak apa-apa sih. Tapi aku lebih rekomen digoreng setengah mateng gitu loh kalau mau dijual. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini lumayan banget ya. Ini kalau di stok di rumah pasti bisa buat semingguan gitu. Kita langsung aja goreng seperti biasa. Kita panasin dulu minyak goreng secukupnya ya. Kalau udah panas kita masukin nuggetnya. Ya seperti biasa aja nggak sih kita gorengnya. Ini walaupun gorengnya ditumpuk-tumpuk sebenarnya nggak terlalu masalah banget, soalnya dia nggak nempel satu sama lain. Untuk apinya karena dia tuh masih fresh, aku pakai api yang gede ya teman-teman ya, biar luarnya tuh cepet kering gitu loh. Soalnya ya yang kita goreng kan cuma bagian luarnya aja, soalnya dalamnya kan udah mateng ya. Ini aku pakai api gede, jadi kalau udah coklat gitu aku balik. Pokoknya goreng nugget tuh asal bagian luarnya mateng ya udah teman-teman. Kalau menurut kalian bagian luarnya udah crispy, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Ini aku bakalan goreng semuanya ya teman-teman ya. Walaupun gak semuanya aku sajikan, tapi nugget tahunya tuh aku goreng semuanya. Dan ini dia hasilnya. Aku nggak tahu terinspirasi dari apa. Aku tuh setiap masak tahu gitu kurang suka bau tahu yang menyengat. Tapi ini tuh tahunya bener-bener gak berasa teman-teman, kayak
nugget ayam gitu loh. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya tuh lembut banget sih ini. Bener-bener rasa tahunya tuh nggak ada. Ini tuh rasanya kayak rasa ayam gitu. Entah lidah aku yang salah atau aku emang suka banget sama tahu. Pokoknya ini tuh tahunya nggak ada. Lembut banget, bagian luarnya crispy. Pokoknya enak banget lah, langsung aja dicobain ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis.